老朋友有话，这份礼可要收好。就算到我大显身手的时候了。Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya di channel One Mas Movie. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan selalu bahagia dan sehat selalu. Pada video ini saya akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Shishinji untuk season ketiga. Dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, tenang saja guys, tinggal klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan selanjutnya tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di sini Sun Wukong bertarung melawan Raja Moren yang mempunyai kekuatan setingkat dengan iblis besar, yang tentu tak bisa diremehkan. Sebenarnya klan iblis sapi punya kesamaan seperti klan babi, karena sebagian besar dari mereka merupakan vegetarian, sehingga tidak memakan manusia, dan juga karena mereka mempunyai hati yang sangat baik. Namun berbeda yang saat itu, mereka belum sempat untuk mencegah sebelum pertempuran itu terjadi. Tapi setelah kejadian itu selesai, mereka para pasukan sapi dan Raja Moren mulai memahami kejadian yang sebenarnya. Dan sekarang Gurusan sekaligus ketiga muridnya sudah dianggap sebagai saudara oleh klan sapi. Dan tak terasa perjalanan yang mereka tempuh telah membawanya sampai ke suatu tempat yang suhunya terasa lebih panas dan pengap. Mereka semua pun telah memasuki wilayah dari benteng kerajaan klan sapi. Mereka yang sebelumnya pernah berkunjung di tempat itu sangat dibuat heran melihat kondisi wilayah klan sapi yang dulunya berupa hamparan padang rumput yang hijau, sekarang menjadi sebuah tempat yang sangat gersang, panas dan pengap dengan bau belerang yang sangat menusuk hidung. Gurusan sangat dibuat heran dengan apa yang telah terjadi kepada tempat tersebut setelah bertahun-tahun selama dirinya tidak berkunjung. Dan tiba-tiba perjalanan mereka dihentikan dengan suara gemuruh yang semakin lama semakin mendekat. Yang ternyata suara tersebut berasal dari ratusan iblis lebah yang siap menyedot darah mereka semua. Jadi klan iblis lebah ini bukan dari spesies iblis lebah baik, melainkan dari spesies iblis lebah jahat yang gemar mengganggu dan menyedot darah dari mangsanya. Dengan itu topeng Shaojing langsung berubah warna, karena dia sekarang dalam mode marah dan siap bertarung. Dengan banyaknya lebah yang semakin berdatangan menyerang, membuat mereka sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Beruntung datang pasukan klan sapi yang langsung gabung bertempur, membantu mereka semua untuk menghabisi klan iblis lebah tersebut. Pasukan klan lebah yang penuh kegelapan itu pun pergi pulang ke sarangnya yang berada di lembah dekat padang rumput. Ternyata jumlah lebah tersebut baru sebagian kecil dari jumlah populasi sesungguhnya yang sangat begitu besar. Di sarangnya para pasukan klan lebah memberi kabar menyenangkan untuk ratu mereka, jika musuh bebuyutan mereka yaitu klan sapi telah berhasil mereka sedot darahnya. Sehingga kini pertahanan klan sapi tidak akan kuat seperti sebelumnya. Kemudian mereka mengeluarkan darah hasil buruan tadi untuk memenuhi nutrisi bagi bayi-bayi mereka. Duoji, seorang perdana menteri klan sapi mendatangi Guru Tanzan. Duoji memberitahukan maksud kedatangannya, yang sebenarnya atas perintah langsung dari Raja klan sapi, yaitu Raja Moren, yang sebelumnya telah mengetahui Gurusan melakukan perjalanan di jalur iblis, sehingga membuat Raja sapi itu khawatir akan keselamatan sahabatnya, dan menyuruh Duoji untuk menyambut kedatangan Guru Tanzan sekaligus mengawalnya sampai menuju kastil klan sapi. Lebah beracun yang menyerang mereka tadi merupakan musuh bebuyutan dari klan sapi, karena kerap kali mengganggu ketentraman dan sering melakukan serangan tanpa alasan yang jelas.
dan Doji mengantarkan mereka untuk menemui Raja Neomoren. Mereka melewati bangunan kastil kerajaan yang menjulang tinggi. Namun sekarang kondisi kastil kerajaan sapi sudah nampak tak terurus. Dan banyak sekali warga klan sapi yang terjangkit penyakit aneh, yang membuat banyak korban meninggal dunia, sehingga membuat populasi klan sapi semakin menurun. Dan kini kastil sapi terlihat sepi sangat berbanding terbalik dengan keadaan saat awal Guru Tanzan mengunjunginya. Guru Tanzan melihat kerajaan sapi seakan telah mendapatkan masalah yang besar. Tapi Doji minta Guru Tanzan untuk tidak khawatir, karena Doji menganggap hal itu sudah lumrah terjadi pada kerajaan sapi. Seolah-olah Doji sedang menutupi sesuatu yang tak ingin Guru Tanzan sampai mengetahuinya. Mereka semua menemui Raja Neomoren, yang saat itu dia berada di lantai teratas. Raja Moren langsung menyambut hangat kedatangan mereka. Raja Moren sangat begitu senang melihat mereka semua kembali mengunjungi dirinya, karena sekarang mereka sudah dia anggap sebagai saudara. Raja Moren tak merasa aneh melihat Beilang, karena dia menganggap Beilang merupakan Sun Wukong yang telah menyamar. 想死你们了！猪八戒和沙悟净，大王还和从前一样。Kemudian Raja Moren mengajak mereka semua untuk makan bersama. Selama berpuluhan tahun tak bertemu, Raja Moren memberitahukan kerinduannya pada mereka. Raja Moren menanyakan tujuan Guru Tanzan melewati jalan iblis kali ini. Tujuan Guru Tanzan kali ini untuk mengembalikan api abadi yang sekarang telah berubah menjadi Tuan Putri. Setelah beberapa tahun yang lalu, Guru Tanzan berhasil merebut kembali api abadi dari tangan Raja di Sitian. Karena mengetahui api abadi itu akan disalahgunakan. Sehingga kini mereka semua akan selalu mengawal Putri Tian Xiaoyu sampai ke tempat dirinya berasal. Raja Moren pun akan selalu bersedia membantu mereka dalam misi Guru Tanzan kali ini. Melihat kebaikan dan ketulusan hati Raja Moren membuat Beilang sangat tidak menyangka jika Raja Iblis Sapi bisa sebaik ini. Mengetahui Beilang yang memuji dirinya, membuat Raja Moren meminta Beilang yang dia anggap sebagai Sun Wukong untuk berubah ke bentuk aslinya. Karena sampai sekarang, dia belum mengetahui bocah yang di depannya sekarang bukanlah Sun Wukong yang seperti awal pertemuannya dengan Sun Wukong 20 tahun yang lalu. Raja Moren sangat terkejut melihat wujud asli dari Beilang yang dia anggap sebagai Sun Wukong, ternyata berupa iblis serigala. Ia pun menanyakan apa yang telah terjadi pada Sun Wukong. Kemudian Guru Tanzan menjelaskan jika bocah yang dilihatnya sekarang merupakan Beilang si iblis serigala, yang sekarang telah menjadi murid setianya. Sedangkan murid tercintanya, yaitu Sun Wukong, sudah meninggal dunia dan sekarang jiwanya dalam perjalanan menuju ke akhirat. Raja Moren sangat tidak menyangka Sun Wukong yang sudah dia anggap sebagai saudara baik, kini telah meninggal dunia dan berada di alam yang berbeda. Di alam bawah, Sun Wukong sudah tidak heran lagi dengan tempat yang ia pijaki sekarang, yang terlihat sangat suram dan menyedihkan. Karena sebelumnya, dirinya juga sudah pernah mengunjungi tempat tersebut. Karena dia iblis abadi, jiwanya sangat berbeda dengan jiwa yang telah mati. Sehingga aura-aura kehidupan abadi pada jiwanya mengundang jiwa yang telah mati untuk mendekatinya dan menginginkan keabadian seperti dirinya. Jiwa-jiwa yang mati itu menyerang Sun Wukong, yang membuat Sun Wukong sangat risih dan terpaksa harus menghajarnya. Lalu tiba-tiba namanya dipanggil perempuan aneh, yang seolah dia sudah sangat mengenali sosok Sun Wukong. Sun Wukong吗？ Kemudian dia meminta Sun Wukong untuk segera mengikutinya, yang ternyata dia adalah pemandu jalan bagi orang yang telah mati, untuk mengantarkannya menuju jembatan terlupakan. Dirinya mengaku sangat senang bisa mengantarkan jiwa yang sangat istimewa, karena sebelumnya dia telah banyak mengenali tentang Sun Wukong dari bualan orang yang pernah Sun Wukong bunuh. Mereka telah sampai di jembatan terlupakan
yang harus ditempuh setelah Sun Wukong mati. Sesuai namanya, seseorang yang melewati jembatan tersebut akan melupakan semua kenangan. Sehingga pemandu itu menyarankan untuk membangun kembali ingatan yang tak ingin Sun Wukong lupakan sebelum nanti dirinya melewati jembatan tersebut. Supaya pemandu itu tetap bisa menjaga ingatan Sun Wukong tentang apa yang Sun Wukong tak ingin lupakan. Sun Wukong mengingat semua sahabat dan guru Danjan yang telah Sun Wukong anggap sebagai keluarga. Namun, kemudian Sun Wukong menjelaskan jika jiwanya abadi dan tak akan bisa melupakan apapun semua kenangan dirinya selama dia hidup. 是你要去的地方，它唤作过了桥的亡魂将被洗去一切记忆。须过桥净化魂魄，否则你错了，其他人过桥后会忘记一切，我是齐天大圣孙悟空。 Lalu Sun Wukong mengucapkan salam perpisahan dan mulai berlari menelusuri kemanapun jembatan itu berujung. Ia sangat begitu semangat dan penuh ambisi untuk segera menyelesaikan cobaan ini. Karena kehidupan di dunia sekarang sangat membutuhkan keberadaannya untuk senantiasa menjaga api abadi. Sekaligus dirinya juga mempunyai tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. 我们会再见的，还不能放下。 孙悟空， 怎么还没到尽头？ Namun jembatan tersebut sangat panjang dan membingungkan, sehingga membuat Sun Wukong berniat mencari jalan pintas untuk dapat secepatnya menempuh jembatan tersebut. Sampai dirinya dihentikan dengan cahaya api. Dia pun menganggap jika cahaya api itu akan menunjukkan jalan pintas, sehingga dia mengikuti ke arah manapun cahaya api itu terbang. 这点烛火是来帮我的吗？ Dan ternyata itu semua hanyalah isi dari mimpi Xiao Yu yang memimpikan Sun Wukong, seorang pemberani yang rela mengorbankan nyawanya demi kehidupan Xiao Yu alias si api abadi. Beilang menjelaskan kondisi Xiao Yu yang baru terbangun setelah 3 hari 3 malam tertidur dan melewati perjalanan penuh rintangan. Sampai sekarang dirinya berada di benteng klan sapi. 幸好野牛战士们及时赶到，把我们接到了野牛。 就是传说中的牛魔王。 Raja Muran sangat bersedih mengetahui kabar tentang Sun Wukong yang sudah dia anggap sebagai saudara baik yang saling memahami satu sama lain. Kini benar-benar telah mati. Raja Muran mengenal Sun Wukong sebagai teman bertarung yang sangat kuat dan tangguh yang pernah ia temui selama hidupnya. Kemudian Raja Muran menceritakan saat awal persahabatan dirinya dengan Sun Wukong yang awal mulanya karena sebab kesalahpahaman. Saat itu Raja Muran menuduh Sun Wukong yang dia anggap telah membunuh salah satu dari keluarganya. Di sisi lain, Sun Wukong selalu berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun Raja Muran malah semakin emosi dan tak menghiraukan penjelasan dari Sun Wukong tersebut. Dia mengeluarkan kemampuannya, namun kesaktian Sun Wukong tak dapat dia remehkan. 接招吧！ 骗你的！ Sampai dirinya mengeluarkan jurus pamungkas yang berupa bayangan banteng ganas. Terlihat Sun Wukong berusaha menghindari serangan-serangan dari bayangan tersebut, sehingga jurus bayangan itu tak mengenai Sun Wukong dan menghantam salah satu kastil di sekitar tempat mereka bertarung, sampai membuat kastil itu pun runtuh. Dan secara kebetulan, di bawah kastil itu terdapat anak-anak yang sebelumnya tidak disadari telah menonton pertarungan mereka. Sun Wukong bergegas lari ke anak tersebut dan berniat menolongnya. Raja Muran pun juga tak tinggal diam untuk menyelamatkan ketiga anak itu. Namun usahanya sudah terlambat. Ketiga anak itu pun tertimpa reruntuhan bangunan. Kejadian itu pun membuat Raja Muran sangat panik. Tapi ternyata Sun Wukong telah berhasil tepat waktu menyelamatkan nyawa ketiga anak tersebut. Meskipun tindakannya itu sangat membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Raja Muran sangat kagum dengan kebaikan Sun Wukong atas tindakannya menyelamatkan anak dari warga klan sapi. Dan Sun Wukong memberitahukan kebaikannya tersebut ia pelajari dari sebuah perkataan sang guru Sanjan. 救人一命胜造七级浮屠。 Raja Muran mulai menyadari jika tuduhannya tersebut merupakan salah besar. Sehingga dengan penuh hormat ia pun meminta maaf kepada Sun Wukong. 请接受本王的道歉，杀我兄。
Raja Moran juga menceritakan, setelah kejadian itu, Raja Moran sangat mengagumi pribadi Sun Wukong yang sangat baik hati. Sehingga ia pun berusaha untuk memperkenalkan Sun Wukong dengan adik perempuannya. Dan secara mengejutkan, pertemuan Sun Wukong dengan adiknya tersebut langsung membuat hati adiknya luluh dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun takdir berkata lain. Sun Wukong tidak dapat tinggal lebih lama di kastil klan sapi, karena dia harus melanjutkan perjalanannya dengan sang guru San Yan. Kepergian Sun Wukong yang secara tiba-tiba itu membuat hati adik Raja Moran sangat sedih dan kecewa, sampai dia tidak mau makan dan keluar dari kamarnya. Kondisi tersebut membuat Raja Moran khawatir akan kesehatan adiknya, sehingga ia pun berinisiatif untuk membujuk adiknya. Dengan bujukan, setelah menyelesaikan tugasnya, Sun Wukong akan kembali ke kastil sapi dan menikahi dirinya. Sehingga kenyataan itu membuat Raja Moran bingung harus berkata apa kepada adiknya tentang kabar duka tersebut. Dan sekarang Raja Moran meminta Gurusan untuk tinggal lebih lama di kastilnya dengan harapan Gurusan bisa membujuk adiknya tersebut. 最后只能骗小灰灰野牛堡来娶她，希望大法师可以说服他，不要再继续一下伍兹再上路吧。小妹一直都很挂念你们。既然这样，那我们就多待几天。 Di tempat lain, Aosuye yang sebelumnya dia gagal untuk melarikan diri, sekarang dirinya dibawa Yilong dan pasukannya ke suatu tempat yang sangat suram dan menakutkan, di mana tempat itu merupakan sebuah tempat untuk menghukum mati khusus bagi anggota klan naga yang telah dinyatakan melakukan kesalahan besar dan dijatuhi hukuman mati. Mereka semua menggantung Aosuye ke sebuah rantai kemudian langsung meninggalkannya begitu saja. Namun sebelum pergi, Yilong terlebih dahulu memberikan hadiah terakhirnya kepada Aosuye yang berupa 1 kali tusukan, dan itu membuat Aosuye semakin sangat menderita. 和这位老朋友有话。这份礼可要收好。全身都。 Dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, Aosuye mengingat saat masa kecil ketika dirinya bermain dan berlatih dengan sahabatnya yang bernama Tian Yusao. Saat itu dirinya sangat begitu senang bisa belajar lebih dari Tian Yusao. 伽罗罗可不会等你啊。 Setelah latihan kecil tersebut, dirinya diajak Tian Yusao ke sebuah tempat yang di depannya berdiri tebing besar yang menjulang tinggi. Tebing tersebut merupakan sebuah tempat bagi makhluk yang sangat mengerikan. Dia adalah burung raksasa Garuda, predator alami dari ras naga. Burung tersebut mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Satu cengkeramannya pun sudah dapat dengan mudah menghancurkan puncak tebing di hadapan mereka sekarang. Pengadilan klan naga menghukum mati anggota klan naga dengan cara meletakkannya di puncak tebing. Dan burung Garuda itu akan muncul ketika cahaya mentari telah menembus dan menerangi tempat tersebut. Tian Yusao memberitahukan impiannya untuk bisa menjadi pemberani, melawan dan menaklukkan burung Garuda tersebut. Meskipun sekarang dia gagal mewujudkan impiannya. Dan sekarang Aosuye masih mempunyai tekad untuk bisa menyelamatkan diri. Selanjutnya mewujudkan impian terakhir sahabatnya tersebut. Terlihat cahaya mentari mulai muncul dan burung Garuda mulai menampakkan wujudnya. Di sisi lain, Aosuye berusaha mengeluarkan kemampuan terakhirnya, sehingga muncul simbol aneh di dadanya. Dan itu menandakan jika Aosuye akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun ternyata saat ini seluruh kekuatannya telah sirna, sehingga sekarang Aosuye hanya bisa pasrah dengan takdirnya saat itu. Di kamarnya, Putri Mei Ling sangat sedih karena ia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Naga Laut Utara. Mei Ling berusaha melarikan diri dan berniat ingin menolong orang yang sesungguhnya ia cintai. Namun penjaga itu menghalangi niatnya. Tak hanya penjaga, ayahnya pun juga langsung turun tangan.
攻手，从前是个听话的孩子。 Mei Ling memohon kepada Raja Nanhai untuk melepaskan dirinya. Dan tentu, hal itu membuat Raja Nanhai sangat marah. Sehingga Raja Nanhai menambah personel gabungan untuk menjaga Mei Ling yang malang. 你说什么？是。 Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengklik dan menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, saya sarankan untuk like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Season G Season 3 ini. Mungkin setelah ini saya akan merekap donghua yang lain karena harus menunggu updatean episode terbarunya. Jadi, jika kalian punya saran donghua yang seru untuk direkap, jangan sungkan untuk mengetikkan judulnya di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. 再见的，还不能放下。